Kutukan Garuda, 10 pelatih dunia dipecat gegara kalah atau imbang lawan Indonesia. Selamat datang kembali di Koran Timnas. Timnas Indonesia saat ini memang sedang memasuki era baru. Bersama pelatih baru Patrick Kluivert, legenda Belanda yang kini memimpin Garuda. Tapi sebelum ini, kita semua tahu bagaimana Sintayong, mantan pelatih Timnas, menciptakan sebuah era penuh kebangkitan. Dan juga kutukan. Ya, kutukan Garuda. Apa itu? Sebuah fenomena langka yang membuat banyak pelatih kelas dunia kehilangan jabatan mereka. Hanya karena satu hal, bertemu Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 10 pelatih dari berbagai negara, dari Asia Tenggara sampai Timur Tengah, telah dipecat, dipaksa mundur, atau ditekan hebat. Gara-gara hasil buruk saat menghadapi Timnas Indonesia. Berikut daftar lengkapnya, yang makin hari makin panjang. 1. Philippe Troussier, Vietnam. Pelatih asal Prancis ini tak cuma sekali, tapi 2 kali jadi korban Indonesia. Pertama, di tahun 2004 saat melatih Qatar, kalah 2-1 dari Indonesia di Piala Asia. Ia langsung dipecat. Kedua, di tahun 2024 sebagai pelatih Vietnam, Troussier kalah 2 kali berturut-turut dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 kali melatih, 2 kali dihajar Garuda, 2 kali dipecat, sebuah rekor kelam dalam kariernya. 2. Akira Nishino, Thailand. Mantan pelatih timnas Jepang yang pernah membawa Samurai Biru ke babak 16 besar Piala Dunia, harus mengakhiri kariernya di Thailand setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Satu hasil imbang, cukup untuk membuat kursinya runtuh. 3. Tan Cheng Ho, Malaysia. Kekalahan 1-4 dari Indonesia di Piala AFF 2020 menjadi salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola Malaysia. Tak lama setelahnya, Tan Cheng Ho memilih mundur. Media menyebut, kekalahan dari Garuda jadi titik balik kehancuran kariernya di tim nasional. 4. Tatsuma Yoshida, Singapura. Tampil gemilang di Piala AFF 2020 dan nyaris membuat kejutan. Tapi kalah agregat 5-3 dari Indonesia di semifinal membuatnya memutuskan mengundurkan diri. Sebuah keputusan mengejutkan yang lagi-lagi bersumber dari kekuatan Garuda. 5. Viteslav Lavica, Kuwait. Tim kuat asal Timur Tengah ini dijegal Indonesia 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Kekalahan itu membuat Kuwait gagal lolos dan Lavica dipecat hanya beberapa hari setelahnya. 6. Dinh De Nam, Vietnam U19. Tim muda Vietnam juga kena imbas. Setelah kalah dari Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20, Federasi Vietnam tak ragu-ragu. Pelatihnya langsung dicopot. Satu lagi korban dari kutukan Garuda. 7. Damien Hertog, Arab Saudi U19. Imbang 3-3 lawan Indonesia di turnamen mini di Kroasia ternyata berbuntut panjang. Tak lama kemudian, Damien kehilangan posisinya sebagai pelatih tim muda Saudi. Padahal saat itu, mereka difavoritkan menang. 8. Hwan Sun Hong, Korea Selatan U23. Ini salah satu korban terbaru. Tim kuat Asia ini takluk lewat adu penalti dari Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024. Hwan bukan hanya gagal membawa Korea ke semifinal, tapi juga gagal membawa mereka ke Olimpiade Paris 2024. Tak lama, posisinya langsung dicopot. 9. Graham Arnold, Australia U23. Setelah Australia hanya bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tekanan besar datang menghantam Graham Arnold. Akhirnya dia pun dipecat dan digantikan Tony Popovic. 10. Roberto Mancini, Arab Saudi terbaru dan paling mengejutkan. Mantan pelatih Manchester City dan juara Euro 2020 bersama Italia.
kini jadi korban tekanan setelah Arab Saudi hanya mampu imbang 1-1 lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa pikir panjang, Federasi Sepak Bola Arab Saudi langsung memecat Mancini dan digantikan oleh pelatih anyar Hervé Renard. Namun mirisnya Arab Saudi kalah 2-0 dari timnas Indonesia kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah kutukan Garuda. Bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal karir pelatih yang hancur usai bertemu Indonesia. Dari Asia Tenggara, Timur Tengah, sampai raksasa Asia Timur, semua mulai mewaspadai satu hal. Jangan sampai berhadapan dengan Garuda. Kini, dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, akankah kutukan ini terus berlanjut? Atau justru makin menjadi-jadi? Kita tunggu di laga-laga selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan update paling panas seputar Timnas Indonesia, hanya di Koran Timnas.